semuanya. Hai. Oke, nama aku Jane. Asal aku dari Bali. Sekarang aku bekerja sebagai tech staff di sebuah perusahaan Jakarta. Kalau aku, halo semuanya, kenalin namaku Deborah, aku berasal dari Ambon, Maluku, dan saat ini bekerja sebagai jurnalis di salah satu media digital di Indonesia. Oke deh. Thank you. Jadi ada kartu nih Jen, dan kita harus jawab pertanyaannya yang aku gak tahu ya apa pertanyaannya. Kamu juga. Ya. Oke, dari aku ya duluan. Oke, boleh. Jen, jadi please tell us one thing that make you proud being a woman. Apa sih yang bikin kamu bangga menjadi seorang perempuan? Oke, yang buat aku bangga. Kalau dari aku sendiri sih, aku bangga jadi perempuan karena di mataku tuh perempuan hebat banget sih, karena dia itu bisa melakukan berbagai banyak hal. Maksudnya ngurus anak juga kan istilahnya sebagai penerus bangsa juga kayak gitu kan. Dan maksudnya mereka juga harus ngurus keluarga, tapi mereka juga harus bisa mengurus diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi kayak mereka bisa istilahnya melakukan banyak hal lah gitu, tanpa maksudnya dibatasi atau apapun itu. Iya sih, sama setuju banget sih sama kamu. Perempuan emang punya kapasitas yang bermacam role lah ya yang bisa dilakukan oleh perempuan, kayak gak cuman di bidang domestik jadi seorang ibu, tapi ya sama kayak laki-laki atau pria, perempuan juga punya kapasitas untuk bisa bekerja seperti itu dan menempati posisi strategis di kepemimpinan kayak gitu guys sih. Benar setuju banget. Iya. Oke, sekarang kamu. Aku ya. Aku ambil satu. Oke. Apakah ada ketakutan yang buat kamu ragu untuk jalani hidup kamu? Kalau aku sih, ketakutan yang bikin aku ragu dalam menjalani hidup sih ketidakpastian ya. Kayak hidup unpredictable dan gak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan yang bikin aku lebih takut di saat aku nyerah dengan apa yang aku inginkan gitu sih Jen. Kayak udah capek menjalani hidup dan akhirnya nyerah. Itu yang paling aku takut sih, nyerah dengan goals aku, apa yang aku inginkan. Oke. Jadi lebih ke takut kalau misalnya ada momen menyerah itu ya. Iya sih, setuju. Iya gak sih? Iya benar. Sama sih, so far maksudnya menyerah itu maksudnya sangat membuat apa yang menjadi goals. Maksudnya kita nggak bisa mencapai goals kita gitu kan karena menyerah. Aku juga sih, kalau ketakutan aku sebenarnya mirip sama kamu, cuman lebih ke takut akan ketidakpastian itu sih kalau aku. Karena kayak kita nih udah set lah istilahnya, kita mau ngapa-ngapain, apa yang mau kita capai, tapi tahu-tahu kita udah susah-susah di tengah-tengah kayak ternyata bukan itu yang harus kita capai. Itu sih yang bikin aku lebih takut lah saya untuk menjalani hidup. Iya sih, hidup yang gak pasti itu. Yes. Oke, next card. Apa sih value yang kamu hidupi saat ini? Mungkin value yang kamu pegang kali ya. Oke. Dalam menjalani hidup saat ini. Value. Agak berat ya. Kalau aku sih value aku sih yang apapun itu, maksudnya kita bisa melakukan apapun itu yang kita inginkan asal kita punya keinginan belajar yang besar sih. Gitu. Jadi kayak sebenarnya yang membatasi kita itu adalah ketidakmauan kita untuk belajar hal baru sih menurut aku. Jadi kayak value aku yang aku pegang sama ini, asal kamu mau belajar hal baru apapun itulah, kamu pasti bisa lah istilahnya untuk survive dan lain sebagainya. Jadi untuk keep learning new things ya. Kalau kamu? Kalau aku sih value yang aku pegang dan
udah aku usahakan untuk pegang selama ini ya, yaitu untuk berbuat baik sih. Kayak berbuat baik emang general banget, tapi at least even in the smallest thing that I do good di pekerjaan, di kehidupan sosial gitu ya, berbuat baik. Dan juga bukan cuma berbuat baik untuk diri kepada orang lain, tapi to be kind also to ourselves gitu ya, self love lah istilahnya. Jadi menurutku berbuat baik tuh penting banget sih. Dan pengen aku lakukan terus lah dalam hidup. Setuju. Oke deh, kamu gak sih? Aku Oke, next question. Apakah keluarga membantu kamu menemukan panggilan kamu? Iya banget lagi. Iya banget langsung. Iya banget. Jadi kan background story dulu ya Jen. Jadi aku tuh kan besar di Ambon gitu ya, di Indonesia Timur yang emang kurang expose gitulah sama kayak kegiatan-kegiatan pengembangan diri pas aku kecil kayak gitu. Dan mungkin gak semasif misalnya anak-anak di Indonesia Barat, di kota-kota besar yang emang banyak banget lah kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri. Dan di situ orang tuaku khususnya mamaku yang encourage banget gitu ya aku untuk ikut-ikut kegiatan. Jadi segala kegiatan tuh disupport, diikutin dari kayak SD, bahkan tuh udah disuruh ikut lomba-lomba kayak aku, dan itu dibantu juga along the process. Dan kayaknya dengan itu privilege aku ya, hidup dan berkembang di keluarga yang emang support dan memfasilitasi apa yang aku inginkan, dan itu membentuk diri aku sekarang juga sih buat terus belajar dan ya lumayan ambis kan. Iya. Tapi nggak ambis kan bagus lah. Itu kayak mendorong kita buat mencapai hal yang paling maksimal. Kalau kamu gimana, Jen? Apakah keluarga kamu membantu kamu menemukan panggilan kamu? Oke. Kalau dari aku, keluarga sih lebih membantu mengarahkan kali ya, mengarahkan kamu lebih baiknya kemana, ke sini, ke A, ke B gitu. Dan aku berusaha lah istilahnya untuk semaksimal, maksudnya oke, ini baik. Jadi kayak oke, aku akan kerjakan sebaiknya gitu. Jadi ya mungkin dalam proses aku nggak terlalu bisa enjoy kadang dalam beberapa hal. Cuman ya itu yang somehow aku sadar kayak oh ini loh ternyata yang maksudnya mau diajarkan untuk aku, kayak gitu-gitu sih, lebih ke aku tahu orang tua aku niat baik, ya aku lakukan yang terbaik lah. Iya sih, karena mungkin kayak keluarga tuh bisa kasih tahu ya apa yang nggak kita lihat atau potensi diri kita gitu ya. Iya, kayak sih. Itu mungkin bisa jadi petunjuk buat kita tahu our calling mungkin. Iya benar sih, makanya kayak aku juga oke, ini baik, jadi kayak ya udah go for it. Oke deh. Okay. Next. Sekarang kamu apa aku? Aku ya. Lupa lagi. Oke deh. Siapa sosok yang paling dekat dan mendukung kamu menjadi seorang perempuan seutuhnya? Oke. Yang paling deket sih mama sih. Mama. Iya, yang mendukung aku untuk bisa, maksudnya gini loh, jadi wanita jangan ini, jangan itu. Maksudnya kan kita ada do and don'ts-nya juga kan sebagai wanita. Itu yang lebih ngarahin sih mama sih gitu, karena kan ya istilahnya mama juga punya pengalaman dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak ya lebih diarahkan sama mama sih yang paling deket. Jadi aku curhat apa-apa kalau misalnya ini ke mama. Gitu. Kalau kamu? Iya lagi sama mamaku, karena emang sebagai perempuan yang paling bisa kita look up to terdekat kan mama ya. Dan mamaku tuh selain seorang ibu, dia juga bekerja. Jadi kayak sejak kecil tuh aku sering ngelihat mamaku kayak ngantor, dan bahkan aku tuh kalau pulang sekolah aku ngikutin dia, ngintilin dia gitu ke kantornya. Jadi kayak aku ngelihat seorang ibu yang bekerja ya. Jadi itu juga kayak di bawah alam bawah sadar aku tuh
sejak kecil tuh udah ngelihat perempuan pun bisa bekerja kayak gitu, bisa memimpin, bisa mengatur gak cuman hal-hal rumah tangga tapi juga di manajerial. Jadi emang mamaku yang paling banyak mendukung dan inspiring me gitu. Okay. Next question. Wow. Siapakah tokoh wanita favorit kamu? Oke. Sebenarnya semua perempuan tuh menginspirasi ya. Kayak aku bisa belajar banyak hal dari setiap pribadi perempuan. Tapi kalau harus milih satu dan mungkin di luar ibuku ya tentunya. Aku ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab karena pengen sih bisa kayak beliau, jadi perempuan yang menginspirasi, bisa menyuarakan suara dari kaum-kaum yang marginal kayak gitu. Dan ya dia she really good at her job. Jadi aku favorit banget deh sama dia, suka banget. Iya setuju sih. Kalau aku sih setuju sih yang kamu bilang tadi, kayak setiap wanita itu punya their journey gitu kan. Jadi kayak banyak hal lah, maksudnya beragam hal yang bisa kita pelajari dari setiap wanita kan. Tapi kalau aku sih karena selama ini aku look up ke mama, jadi tokoh favorit aku sih wanita ya, itu mama gitu. Karena ya siapa yang tidak memfavoritkan mama sebagai tokoh favorit mereka kan dalam hidupnya. Itu sih. Oke. Aku lanjut. Pertanyaan cukup berat ya ini. Betul. Apakah kamu pernah diremehkan karena menjadi seorang perempuan? Diremehkan karena menjadi seorang perempuan. Mungkin gak secara verbal langsung ngomong kali ya, tapi kayak dari sikap, adalah hal-hal yang kayak ya itu kan harusnya role gue gitu, maksudnya role laki-laki gitu. Mungkin ya dia harusnya gue lebih jago dalam hal itu kayak gitu. Nggak secara eksplisit sih memang, tapi pernah. Kalau kamu? Iya sih sama. Emang ya syukur gitu ya, di lingkunganku aku gak pernah dapat suatu penindasan gitu ya yang secara langsung mendiskreditkan posisiku sebagai perempuan. Tapi gak bisa dinafikan banyak banget bias-bias gender dalam hidup. Misalnya mungkin ada beberapa pertimbangan kenapa kita gak bisa mendapat sesuatu, ya karena bias kita sebagai seorang perempuan kayak gitu sih. Karena emang masih ada kan. Iya. Next question, menurut kamu apa panggilan seorang wanita? Menurutku panggilan seorang wanita tuh ada banyak ya. Jadi kayak kita semua perempuan tuh bebas lah dalam memilih apa yang dia inginkan dalam hidup. Sama seperti pria, kita juga punya pilihan dan kita bisa memilih apapun itu. Dan sah-sah saja mau jadi ibu rumah tangga kah, mau menjadi seorang pekerja dengan banyak sekali pekerjaan yang ada dan cita-cita yang ada. Menurutku sih gak ada suatu batasan ya. Iya, aku setuju juga sih. Maksudnya ya wanita bisa jadi apapun yang mereka mau sih. Aku juga setuju sama apa yang kamu bilang. Jadi Oke, Jen, have you found your calling? aku Mungkin definisi calling dulu gak sih sebenarnya, kalau menurutmu calling tuh apa dan apakah udah menemukan? calling, sebenarnya aku juga nggak yakin apakah aku nih sebenarnya sudah sedang menjalani calling aku sebenarnya. Cuman yang sekarang aku kerjakan ini maksudnya hal yang istilahnya bisa memberi dampak yang baik buat orang, bisa memberikan dampak yang baik juga buat aku mendapatkan insight, mendapatkan pengalaman. Jadi aku ngerasa ya ini
terlepas dari panggilan atau enggak, ini ya istilahnya hal baik yang masih bisa dikerjakan, hal yang ada di depan kita lah istilahnya. Ya itu sih maksudnya, terlepas dari panggilan apa enggak ya itu apa tadi? Have you found your calling? Ya itu yang istilahnya aku saat ini bisa kerjakan. Oke, jadi at least apa yang bisa kita kerjakan saat ini selagi dampaknya positif gitu ya. Mungkin bolehlah dibilang itu our calling for Iya, now, karena kan calling tuh berubah-ubah juga kan, kayak gak ada satu spesifik things yang bisa determine apa itu calling. Iya, kadang kan juga nggak dikasih tahu nih terang-terangan panggilan kamu Dan apa, itu kan perlu kayak gitu. ada journey Yes. yang harus kita discover Bener, sampai yakin kalau ini our calling, dan emang butuh proses yang panjang ya Bener. sampai meyakini hal itu. Kalau kamu udah? Kalau aku kayaknya aku udah ngerasa udah ketemu sih kayaknya ya dengan pekerjaanku saat ini, dan sama kayak kamu bilang itu bisa berdampak baik buat kamu dan juga orang lain. Aku rasa pekerjaanku itu bisa membawa hal itu kayak gitu. Jadi ya happy. Okay. Next question, if you don't mind, say thank you for people who always been there for you. Wow, ini jarang dilakukan. Iya, bener lagi. Jarang dilakukan ya. Oke, buat orang yang selalu ada. Sebenarnya bukan satu orang sih, orang-orang yang selalu ada kapanpun itu, kapanpun dan apapun keadaan aku mau say thank you karena ya nggak semua orang bisa terima keadaan apalagi saat kita down ya gitu. Aku mau say thank you buat kalian semua, terus thank you juga buat kalian selalu buat aku happy gitu, dan ya terima kasih sudah lahir di dunia ini. So sweet. Oke, Oh. aku kali ya, jarang-jarang loh. Momen yang sangat pas ya. Untuk orang-orang di luar sana, you know who you are lah ya. Siapapun itu, kalau kamu ngerasa sudah pernah berbuat baik kepada aku, terima kasih banyak. You are really precious. Makasih banyak sudah mendukung dan saling bantu, tolong menolong di kehidupan yang berat ini. Semoga kita survive dan happy dan terus bersyukur dan mencapai apa yang kita inginkan. Yeay. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Ini pesan untuk setiap perempuan Indonesia. Oke. Kalau dariku untuk seluruh teman-teman perempuan di seluruh Indonesia, mungkin khususnya buat teman-teman di Indonesia Timur ya, pesanku yaitu jangan pernah menyerah akan apa yang kamu percaya dan apa yang kamu inginkan dalam hidup, karena kamu punya potensi dan aku yakin akan selalu ada jalan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Oke, kalau aku ya, pesan aku untuk setiap perempuan Indonesia singkat aja sih sebenarnya. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalian itu adalah salah satu penerus bangsa. Semangat! Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa buat follow, like, dan subscribe platform media sosial dari Arumbae di @arumbae.id. Bye!